Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kembali kami datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian di dalam program acara dari Mount Hermon Church, Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap program yang dibuat oleh Mount Hermon Church pasti akan memberkati Bapak Ibu sekalian melalui setiap firman yang diberitakan dan setiap kesaksian mujizat yang dapat dibagikan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Untuk itu, mari persiapkan keberadaan kita semuanya. Kita akan masuk ke dalam acara ini, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini di mana kami kembali dapat berkumpul secara online dan bersama-sama menikmati hadirat-Mu dan menikmati firman-Mu. Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah acara ini, Mujizat Zaman Now, dan kami percaya ada kesaksian Kristus yang dapat didengar oleh setiap kami melalui setiap karya mujizat yang Kau lakukan di tengah-tengah umat-Mu. Kami serahkan acara ini, acara program Mujizat Zaman Now ini hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, siapkan hati yang terbaik, kita menyembah Dia. Kita mau tinggikan namanya. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Glory Yesus. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Yes. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Lebih lagi katakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan,
selamat berkah. Bila setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Bila kami perlu Engkau Tuhan. Yes, ku datang juru selamat berkah. Lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Bila kami perlu Engkau Yesus, haleluya. Kami datang menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Setiap jamnya Tuhan, amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Katakan setiap jamnya Tuhan, amin. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Lebih lagi katakan setiap jamnya Tuhan, jika ku perlu, kami datang Tuhan Yesus. Ya, berkah. Lebih lagi ya Tuhan. Setiap jamnya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkah. Haleluya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak dipuji. Besar anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah buat setiap kami Bapa. Besar anugerah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Anugerah
dan perkenananmu mengikutiku. Katakan anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu Perkenananmu dan perkenanan ya mengikutiku. Katakan anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran dan perkenananmu Tuhan selalu mengikuti kami. Yes, anugerahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selalu baru setiap hari. Di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Oh, anugerahmu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenanan mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenanan, amin, mengikutiku sepanjang hidup. Kebenaran-Mu, amin, dan perkenanan. yes Tuhan, mengikutiku sepanjang hidupku. Dengan judul berlayar bersama dengan Yesus. Sama-sama katakan berlayar bersama Yesus. Nah saudara, dalam hidup saudara pasti ada sebuah bahtera yang dititipkan Tuhan. Apakah itu bahtera keluarga, apakah itu bahtera pekerjaan, kantor, perusahaan saudara, atau bahtera gereja ini. Nah saudara kasih Tuhan yang saudara perlu tahu bahwa nahkoda atau pemimpin dalam bahtera yang dititipkan kepada saudara itu bukan saudara, tapi Tuhan Yesus. Oleh sebabnya judulnya adalah berlayar bersama dengan Yesus. Saya ingin membagikan ini dari Markus pasal 4. Kita akan baca dari ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Markus pasal yang ke-4, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Kita lihat, kita akan lihat konteks ini ayat per ayat, saudara Tuhan. Bagaimana kita dibawa oleh Yesus berlayar bersama dengan Dia. Judul berikutnya adalah angin ribut tidak diredakan. Saya percaya Bapak Ibu konteks ini sudah Bapak Ibu sering dengar. Tapi saya berharap saya bisa memberikan sebuah pengalaman yang baru. Ya, sebuah pengalaman yang baru terhadap konteks ini. Ayat yang ke-35, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat ini dimulai dengan sebuah perintah Yesus, mari kita bertolak ke seberang. Saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah perintah, ini sebuah ajakan Yesus kepada murid-muridnya. Para murid tahu persis bahwa tujuan di mana Yesus mengajak mereka adalah sebuah danau bernama Danau Galilea. Menariknya, Danau Galilea adalah danau yang misterius. Kenapa misterius? Karena Danau Galilea sesekali bisa mengamuk. Angin tofannya bisa sesekali tiba-tiba datang. Badainya tiba-tiba datang. Tidak ada prediksi. Ya, maka selain Tuhan, pada waktu Yesus memerintahkan para muridnya untuk berlayar melewati Danau Galilea, sekalipun para murid tahu resikonya, tapi mereka tetap menjawab, oke dulu.
Pertanyaannya adalah, kenapa para murid selalu berkata, "Oke guru," ketika Yesus memberi perintah kepada mereka? Jawabannya sederhana, karena mereka pernah melihat mukjizat sebelumnya, itulah sebabnya mereka selalu berkata "oke" ketika ada perintah berikutnya. Bapak Ibu kalau masih ingat, waktu suatu hari Petrus selesai menangkapi dari laut, dari danau, dan dia sampai ke daratan, dia tidak mendapat apa-apa. Tiba-tiba Yesus datang, dia berkata, "Pet, mari bertolak lagi ke dalam." Petrus bilang, "Guru, semalam-malaman kami tidak dapat ikan. Kalau malam hari saja nggak dapat, bagaimana mungkin dapat siang hari?" Yesus berkata, "Pet, saya berkata kepadamu, masuk lagi ke dalam." Akhirnya Petrus bilang, "Ya udah, karena guru yang ngomong, saya akan ikut ke dalam." Pada waktu mereka masuk ke dalam, mencari ikan, yang terjadi kemudian Bapak Ibu, ikan yang mereka dapat melampaui kapasitas perahu mereka. Sampai-sampai mereka harus memanggil perahu lain untuk menampung ikan tersebut. Dan mulai hari itu Bapak Ibu, Yesus berkata kepada Petrus, "Engkau bukan penjala ikan lagi, tapi engkau penjala manusia." Karena Petrus dan murid-murid yang lain sudah pernah melihat mukjizat seperti itu, maka setiap kali ada perintah Yesus yang aneh sekalipun, mereka tetap berkata, "Oke guru," karena mereka sudah melihat mukjizat sebelumnya. Saya berkata kepada Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu pasti pernah ditolong Tuhan sebelumnya. Bapak Ibu pasti pernah melihat mukjizat Tuhan sebelumnya. Maka hari ini jika ada perintah apapun dari Yesus, jawaban kita cuma satu. Apa itu? Oke guru. Semua jarinya begini sama-sama katakan, "Oke guru." Oke guru. 1, 2, 3. Oke. Kalau Yesus bilang, "Kasihi musuhmu," oke guru. Amin. Memang waktu kita bilang "oke guru," ada mukjizat, kayaknya enak. Pada waktu saya bilang "kasih musuhmu," aduh gimana ya gitu ya. Tidak, karena ini perintah Yesus, ini bukan perintah Pak Pendeta. Ini perintah Yesus. Kalau Yesus bilang "bagikan berkat yang ada padamu," katakan "oke." Kenapa harus "oke guru"? Karena kita sudah ditolong Tuhan. Karena kita sudah pernah melihat mukjizat Tuhan. Maka karena kita sudah pernah melihat mukjizat Tuhan, kita harus selalu mengikuti perintahnya. Ayat ke-36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Bapak Ibu, murid-murid mempunyai kekuatan yang baru. Kenapa mereka begitu yakin masuk dalam danau Galilea? Pertama, karena mereka sudah profesional di bidang itu. Kalau Bapak Ibu tahu, para murid itu 80% adalah nelayan. Jadi kalau ditanya masalah air sama mereka, itu sudah bidang keahlian mereka. Itulah sebabnya pada waktu Yesus mengajak mereka ke danau, mereka bilang, kalaupun ada masalah nanti di depan, ya pastilah kita bisa mengatasinya. Toh kita sudah bertahun-tahun menjadi nelayan. Artinya ini masih di dalam jangkauan keahlian kita. Yang kedua, ada Yesus dalam perahu itu. Mereka sudah profesional di bidang itu, dan yang kedua ada Yesus lagi di dalam perahu itu. Mereka berkata, apa yang perlu kita takutkan? Pasti tidak ada masalah yang melampaui kekuatan kita. Dalam hati mereka berpikir begitu. Bapak Ibu di ruangan ini, saya yakin mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah berkeluarga 10, 20 tahun, 30 tahun. Seringkali yang paling sering berkata dalam hati adalah bapak-bapak biasanya. Bapak-bapak biasanya berkata, apa sih masalah keluarga yang tidak bisa saya atasi? 10-20 tahun keluarga ini saya sudah nafkahi. Apa sih masalah keluarga yang tidak bisa saya atasi? Bapak Ibu dikasih Tuhan, seringkali kita berkata dalam hati, ini masih dalam jangkauan profesionalitas saya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sesekali Tuhan akan mengizinkan sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Mungkin saudara berkata kepada saya, tapi bukankah ada 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata, tetapi pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Nah, kalau kita berhenti baca di situ, kita akan kebingungan menafsir ayat ini. Ada koma setelahnya, koma, karena pada waktu kamu mengalami pencobaan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Jadi sebenarnya yang menemukan jalan keluar siapa? Anda atau Tuhan? Tuhan. Berarti sometimes ada masalah yang melampaui kekuatanmu, tapi pada akhirnya tidak melampaui kekuatanmu karena Tuhan ada di pihakmu. Jadi ini bukan tentang kamu, ini tentang Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan jalan keluar.
Kalau Bapak Ibu misalnya sering nge-gym, ya, Bapak Ibu nggak mungkin mau hanya bisa mengangkat beban 5 kilo sampai selesai nge-gym. Sampai berpuluh-puluh tahun nge-gym hanya bisa angkat beban 5 kilo. Bagaimana caranya supaya menjadi lebih kuat? Berikan tubuh Anda beban yang lebih berat. Itu satu-satunya cara supaya Anda menjadi lebih kuat. Maka saudara Tuhan, kalau masalah yang saudara hadapi masih di bawah jangkauan kemampuan saudara, maka sesungguhnya Anda tidak butuh Tuhan. Loh, semua masalahnya masih dalam jangkauan kemampuan saudara kok. Masih dalam jangkauan profesionalitas saudara, keahlian saudara. What's the point you need of God? Saudara tidak butuh Tuhan. Justru Tuhan akan izinkan hal-hal tertentu yang melampaui kekuatanmu, dan di titik itulah engkau akan mencari Tuhan. Dan pada akhirnya akan kau menyadari, ini bukan tentang saya menemukan jalan keluar, ini tentang Tuhan memberikan jalan keluar. Bapak Ibu, ini tentang engkau mencari lebih kuat. Seumur hidup engkau mengalami pertumbuhan, maka engkau harus diberikan sebuah tantangan. Akhirnya Bapak Ibu tiba-tiba ayat ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Tiba-tiba masalah yang menghampiri para murid melampaui profesionalitas atau keahlian mereka. Masalah yang menghampiri para murid melampaui kemampuan mereka. Saudara dikasih, mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Ini sudah melampaui kemampuan profesionalitas mereka sebagai nelayan. Nanti di ayat berikutnya mereka sampai berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ya, kalau di ayat yang 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Saudara, saya pernah cerita kepada saudara, saya tahun 2020 itu kena penyakit gastritis. Waktu saya kena penyakit gastritis, saya hampir 2 tahun mengalami sakit penyakit. Dan saya menganggap Bapak Ibu, penyakit ini sebenarnya melampaui kekuatan saya. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau di kambuh itu di sini kram yang mengeras, dada kemudian sesak, panas ya, leher kayak dicekik, ya kepala kayak mau pecah, dan itu saya sesak nafas luar biasa. Waktu saya mengalami sakit penyakit itu, saya sering di kamar mandi, saya bunyikan air supaya keluarga saya tidak mendengar saya nangis di dalam kamar mandi. Dan saya tidak tahu lagi apa yang perlu saya doakan. Yang saya doakan di kamar mandi itu cuma satu, sampai kapan Tuhan? Karena saking sakitnya, saya berkata sampai kapan Tuhan? Bagi saya ini sudah melampaui kekuatan. Dan bukan hanya sekali 2 kali, saya berkata kepada Tuhan, "Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Mungkin lebih baik aku kembali kepadamu daripada aku menderita seperti ini seumur hidup saya." Sampai di titik saya mengalami titik itu, saya mengatakan kepada Tuhan, mungkin lebih baik saya kembali kepadamu. Karena saya merasa ini sudah melampaui kekuatan saya. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, disitulah saya menyadari, mungkin masalah yang menghampiri saya melampaui kekuatan saya, tapi satu hal, tidak pernah melampaui kekuatan Tuhan. Tidak pernah melampaui kekuatan Tuhan, Bapak Ibu. Pada waktu itu Tuhan datang menghampiri saya, dan di situ saya sering berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Di titik terendah saya di lembah kelam itulah saya justru bertemu dengan Tuhan, Bapak Ibu. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ini Yesus tidur loh. Bapak Ibu yang pernah naik kapal, pasti Bapak Ibu tahu persis bahwa tidur di perahu yang kena ombak itu sebuah hal yang mustahil. Ya, saya itu dulu sering naik kapal dari Nias menuju Sibolga. Itu kalau ada badai Bapak Ibu, mustahil kita bisa tidur. Jangankan di perahu Bapak Ibu, di pesawat aja deh. Saya nggak bisa tidur di pesawat Bapak Ibu. Saya heran kalau ada orang yang bisa tidur di pesawat. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa tidur di pesawat. Mau saya tutup mata pura-pura tidur aja. Ya, saya pura-pura tidur aja. Dan saya yakin sebenarnya sebagian besar orang di pesawat itu pura-pura tidur. Sebenarnya nggak bisa tidur itu semua. Ayo ngaku gitu. Saudara, jangankan di kapal laut, di pesawat aja kita nggak bisa tidur loh, saudara. Apalagi di kapal yang ombak gitu.
Artinya apa? Tidak logis Yesus tidur. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu ya, Yesus bukan ketiduran karena kecapean. Yesus bukan ketiduran karena kelelahan di dalam perahu itu. Yesus sengaja tidur. Garis bawahi kata sengaja. Karena orang yang bisa tidur di tengah-tengah ombak di atas kapal, itu orangnya pasti sengaja tidur. Dia nggak mungkin tidur secara normal. Maka Bapak Ibu, ketika setiap kali Yesus melakukan sesuatu yang aneh, itu artinya dia sedang mempersiapkan mukjizat yang lebih besar. Dari mana kita tahu? Banyak peristiwa di dalam Alkitab. Suatu hari sahabatnya Lazarus sakit, lalu Marta dan Maria mungkin telepon Yesus, kalau ada telepon pada waktu itu misalnya. Yesus, sahabat Lazarus sedang sakit, sekarang sudah mau mati. Yesus bilang, oke, saya akan pulang. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Sampai 4 hari kemudian Yesus nggak pulang-pulang. Kalau ada pendeta, misalnya jam hari ini Bapak Ibu telepon Pak Pendeta bilang, Pak Pendeta tolong doakan anak saya. Ya, lagi di rumah sakit, tolong doakan. Pak Pendeta baru datang 4 hari kemudian. Apakah Bapak Ibu masih mau bergereja di gereja itu? Tapi Yesus pernah melakukan itu. Dia sengaja, Alkitab mencatat dalam Yohanes 11, Yesus sengaja menunda untuk pulang. Ternyata Bapak Ibu yang terjadi kemudian, ketika dia sampai di Betania, dia sampai di depan kuburan Lazarus. Dia berkata kepada Lazarus di dalam kubur itu, dia berkata, Lazarus, come out. Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus keluar, masih tertutup kain kafan. Dia berjalan seperti pocong. Jadi sebenarnya pocong itu bukan punya orang, itu punya kita. Pocong itu pertama kali ada di dalam Alkitab. Siapa namanya? Lazarus. Ya, dia keluar dengan masih tertutup kain kafan. Yesus berkata, Lazarus, kamu bangkit. Sudah waktunya kamu bangun. Saya mau tanya kepada saudara, kalau Yesus sampai tepat waktu pada waktu dia ditelepon, Lazarus akan sakit sembuh, dia tidak jadi mati. Tapi pertanyaannya kemudian, mana mukjizat yang lebih besar yang akan disaksikan oleh orang Israel? Orang sakit sembuh atau orang mati bangkit? Kalau Yesus pulang tepat waktu, orang Israel hanya akan melihat mukjizat Lazarus sakit sembuh. Tapi karena Yesus sengaja menunda kepulangannya, orang Israel menyaksikan mukjizat yang tidak pernah mereka melihat sebelumnya. 4 hari orang sudah mati, tiba-tiba bangkit dari kematian. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya satu hal ini, saudara kasih Tuhan. Setiap kali Yesus mungkin menunda doa, mungkin doamu belum terjawab hari ini, saya percaya Dia sedang mempersiapkan mukjizat yang lebih besar bagimu. Dia sedang mempersiapkan berkat yang lebih baik bagimu. Itu yang saya percaya. Saya sudah mengalami itu dalam kehidupan saya berkali-kali. Dia sedang mempersiapkan engkau berkata, praise God, praise Jesus. Saya baru mengerti sekarang kenapa engkau sengaja menunda berkatmu. Kenapa engkau sengaja menunda kehadiran dalam peristiwa masa lalu. Saudara kasih Tuhan, Yesus melakukan ini dengan sengaja karena Dia punya desain. Dia sengaja melakukannya karena Dia punya rencana. Kalau engkau sengaja menunda memberi permen kepada anakmu karena engkau punya rencana terhadapnya, mungkin engkau tidak mau giginya berlubang. That's your plan. Kalau engkau sengaja menunda memanjakan memberi uang kepada anakmu, engkau punya planning terhadap anakmu itu. Mungkin engkau tidak mau dia menjadi manja sampai dewasa. That's your plan. And God's plan is bigger than your plan. Jadi kalau engkau saja orang tua punya rencana ketika menunda hadiah kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, pasti punya rencana yang lebih besar ketika Dia menunda berkat tertentu dalam hidup saudara. Lalu ayat ke-39, Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ketika Yesus berfirman, danau itu tiba-tiba diam. Danau itu tiba-tiba teduh sekali. Ketika Yesus berfirman,
tidak ada satu makhluk pun di dunia ini, di alam semesta ini, yang mampu menghalangi firman-Nya. Ketika Dia berkata diam, maka diam. Ketika Dia berkata tenang, maka tenang. Ketika Dia berkata bangkit, maka pasti bangkit. Saudara, ini perkataan Yesus. Waktu saya sakit itu Bapak Ibu tahun 2020, saya pulang ke Nias. Ya, habis di endoskopi, saya pulang ke Nias. Saya memilih untuk resting di Nias. Waktu saya sampai di Nias, saya ditelepon oleh banyak gembala. Pastor Joy, jangan lupa ke gereja kami ya. Jangan lupa ke gereja kami ya. Dia bilang oke, padahal mereka tahu saya lagi sakit dan mereka tidak peduli. Ya, udah gitu jalan-jalannya gitu lah ya. Karena ini kan pendeta dari Jakarta. Itu judulnya, itu pendeta dari Jakarta. Nanti dikasih spanduk, Pastor Joyman baru, pendeta dari Jakarta. Padahal baru juga, orang Nias juga gitu ya. Tapi ya udah, saya bilang oke. Saya pikir waktu itu mungkin juga nanti kecewa mereka kalau tidak diikuti. Akhirnya Bapak Ibu tahu kan di Nias itu naik ke tempat pelayanan itu naik motor dan jalannya itu bebatuan. Jadi goyang-goyang di atas motor. Sambil tangan-tangan sakit. Tapi saya lewati waktu itu. Suatu hari saya selesai khotbah di sebuah gereja, saya turun. Lalu tiba-tiba ada satu bapak-bapak menghampiri saya. Dia tahan saya, dia berkata, pendeta saya minta nomor teleponnya. Lalu saya berikan nomor telepon saya. Yang terjadi kemudian, beberapa hari kemudian, dia tiba-tiba telepon saya. Dia berkata, Pak Pendeta, Shalom Pak Pendeta, saya berkata, Shalom. Ini yang meminta nomor Bapak yang minggu lalu. Oh iya, Shalom Pak. Kenapa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Dia berkata, Pak Pendeta bisa ke rumah sekarang? Saya bilang, kenapa Pak? Begini Pak Pendeta. Saya punya adik umur 50-an. Tapi masih muslim. Oke? Adik saya ini Pak, sudah sakit lumpuh. Jadi ceritanya Bapak Ibu, ternyata adiknya itu lumpuh total. Jadi tidak bisa duduk. Jangankan duduk, goyang kiri kanan aja dia nggak bisa. Jadi ada saraf apa yang di punggungnya itu sudah benar-benar rusak parah, sehingga goyangannya nggak bisa. Dia pokoknya hanya terbaring begini di tempat itu. Saya bilang, lalu Pak, dia berkata, itulah sebabnya saya telepon Pak Pendeta supaya Bapak bisa mendoakan ke rumah saya. Saya berkata, kenapa saya ditelepon Pak? Kenapa bukan Pak Gembala? Kan punya gembala kan, kenapa saya ditelepon? Dia jawab begini kepada saya, Roh Kudus bilang di hati saya harus telepon Bapak. Jadi Bapak Ibu yang menembak pendeta bilang aja dari Roh Kudus. Dia bilang Roh Kudus bilang sama saya harus telepon Bapak. Saya bilang malam hati ini dari Roh Kudus tidak bisa ditolak. Akhirnya, tapi saya pikir begini, ini orang kan masih muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sakitnya bukan sakit gigi, ini bukan sakit perut, ini lumpuh total. Ini bagaimana ini? Saya bilang sama Bapak itu, Pak, boleh nggak saya doa puasa dulu sebelum ke sana? Bapak itu bilang, jangan. Saya akan jemput Bapak sekarang. Kurang lebih 10 menit kemudian Bapak Ibu dia sudah sampai di depan rumah. Dia bilang, ayo Pak Pendeta, kita jalan. Jadi Bapak Ibu yang menembak pendeta yang kedua langsung jemput ke rumahnya. Bapak Pendeta tidak bisa tolak lagi. Jadi dia jemput saya naik ke atas motor. Sampai di rumahnya itu benar. Ada bapak-bapak umur 50-an tergeletak, udah kurus. Saya menjelang ajalnya gitu. Udah kurus begini. Ya. Saya langsung tembak Bu. Saya hampiri bapak itu, saya tembak dia langsung. Saya bilang, Bapak mau sembuh? Dia berkata, mau Pak Pendeta. Terima Yesus. Langsung tembak. Dia berkata, oh tunggu dulu Bapak. Buktikan dulu Bapak sakti. Dia bilang begitu sama saya. Karena ternyata Bapak Ibu, sebelum saya datang, sudah ada ustadz sama kiai datang. Waktu didoakan tidak sembuh. Setelah tidak sembuh, dipanggil dukun-dukun. Dukun-dukun di Nias itu jago-jago. Hebat-hebat kalau dukun-dukun di Nias. Dukun-dukun datang, tidak sembuh juga. Jadi dia bilang dalam hati, kiai tidak jago. Ya kan? Ustadz tidak jago, tidak sakti. Dukun tidak sakti. Nah mungkin Pak Pendeta ini sakti. Jadi dia berkata, buktikan dulu Bapak sakti. Nanti kalau saya sembuh, saya pasti mau percaya kepada Yesus. Wah, saya bilang dalam hati, bagaimana ini? Dia kan, akhirnya saya bilang sama dia, bukan begitu cara kerjanya Pak. Cara kerjanya seperti ini. Bapak terima dulu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hati. Nah, kalau Bapak sudah buka hati ini, ada Yesus di dalam,
Mukjizatnya lebih gampang masuk. Kalau Yesus belum ada di dalam, nggak ada yang buka pintu. Saya bilang nggak ada yang buka pintu nanti kalau Yesus belum ada di dalam. Yesus harus masuk dari nanti. Kalau Yesus sudah di dalam, dia yang buka pintu untuk mukjizat masuk. Karena Yesus sendiri yang bawa mukjizat itu. Gimana Bapak mau sembuh nggak? Dia berkata, ya udah deh Pak, yang penting saya sembuh. Dia bilang, oke. Dia bilang dari tadi gitu ya. Akhirnya dia bilang, oke. Sebelum Bapak didoakan, Bapak harus pengakuan dosa dulu. Panggil anak-anak dan istri. Anak-anaknya datang, istrinya tidak mau datang. Karena istrinya cukup fanatik. Dia nggak mau lihat pendeta. Dia nggak mau lihat pendeta. Anaknya bilang, Bapak maafin kalau kami punya salah selama Bapak hidup. Ya maafkan kami. Lalu orang itu bilang sama anak-anaknya, maafkan Papa juga. Semua kesalahan saya di masa-masa lalu, maafkan saya. Kiranya Tuhan mengampuni kita. Saya bilang Tuhan Yesus yang mengampuni. Kiranya Tuhan Yesus yang mengampuni. Terakhir dia bilang begini sama anak-anaknya, maafkan Papa kalau jadi Kristen nanti. Kalau sebulan jadi Kristen kan? Oke, yaudah. Bapak sudah selesai berdoa, sekarang Pak, Bapak harus dibaptis. Dia berkata kepada saya, di mana saya dibaptis Pak? Saya kan nggak bisa ke sungai. Saya bilang itu bukan masalah. Saya bilang sama anak-anaknya, ambil ember yang cukup besar, masukkan air bersih ke dalamnya. Buat apa Pak Pendeta? Saya bilang ambil aja dulu. Ya, sama seperti Yesus menyuruh para pelayan di peristiwa Kana. Ya, masukkan tupai-tupai. Saya seperti Yesus waktu itu. Masukkan air dalam ember itu. Oke, mereka masukkan air dalam ember. Akhirnya, apa yang saya lakukan Bapak itu? Saya baptis Bapak itu. Jadi saya bedanya, saya baptis dengan cara disiram. Jadi ada baptis percik, ada baptis selam, ini beda Bapak itu. Ini baptis siram. Jadi Bapak itu nanti bisa tiru cara saya. Jadi saya ambil embernya, dia duduk, dia berbaring di bawah, lalu saya tuang embernya, saya bilang di dalam nama Bapa Putra dan Roh Kudus. Semua dosa-dosamu sudah diampuni dan sudah dibersihkan, dan sekarang kau mati bersama-sama dengan kematian Yesus. Tinggalkan kehidupan lamamu dan matilah bersama dengan kematian Yesus. Sekarang aku membaptiskan kembali, aku silakan kembali. Sekarang engkau bangkit bersama dengan kebangkitan Yesus. Terima hidup yang baru, terima Roh Kudus dalam nama Yesus. Terjadi mukjizat? Enggak. Tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu, tidak terjadi apa-apa. Saya pulang, saya bilang dalam hati yang pedih sudah dibaptis. Yang pedih sudah dibaptis. Tapi Bapak Ibu dengarkan ini, itu pikiran manusia saya. Saya berpikir yang pedih sudah dibaptis. Ternyata Bapak Ibu Tuhan bekerja dengan cara yang berbeda. Itu malam hari saya doakan dia. Tahukah Bapak Ibu, besok paginya seorang Muslim lumpuh total tiba-tiba bangkit dari tempat tidurnya. Dia tiba-tiba bisa berjalan, dia bisa berlari-lari. Dan tahukah Bapak Ibu, hari Minggunya dia ke gereja. Wow, ketika Yesus berfirman, tidak ada satu makhluk di alam semesta yang mampu menghalangi firman. Pada waktu Yesus berkata, bangun, orang lumpuh ini langsung bangun. Bapak Ibu, waktu orang lumpuh ini sembuh, orang berkata kepada saya, Pak Pendeta mendoakan orang sakit sembuh. Lalu kenapa Bapak masih sakit? Karena waktu itu saya juga masih sakit. Lalu mereka berkata kepada saya, Pak Pendeta doakan orang lumpuh bisa berjalan. Tapi Pak Pendeta sendiri masih sakit. Kenapa itu Pak Pendeta? Saya bilang sama mereka, itu membuktikan bukan saya yang menyembuhkan orang itu. Tapi nama Yesus yang kita bawa. Nama Yesus yang kita bawa itu yang menyembuhkan orang. Ketika Yesus berkata bangkit, pasti bangkit. Hari ini apa yang kau hadapi? Apa badai yang kau hadapi dalam hidup? Perkatakan firman Tuhan, aku pasti menang. Perkatakan firman Tuhan, badai ini pasti berlalu. Katakan dengan Yesus, ketika Yesus berfirman, kalau Yesus mau, pastilah masalah ini akan selesai. Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil bagi dia. Lalu yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Dengarkan ini saudara, ketakutan selalu berasal dari ketidakpercayaan. Seorang suami takut istrinya selingkuh karena dia tidak percaya sama istrinya. Seorang istri takut suaminya selingkuh karena dia tidak percaya kepada suaminya. Bapak Ibu, ketakutan selalu berasal dari ketidakpercayaan. Kekhawatiran selalu berasal dari ketidakpercayaan. Jadi kalau hari ini saudara khawatir, itu artinya saudara tidak percaya.
Kalau orang yang percaya, dia tidak kuat. Kalau orang yang percaya, dia tidak takut. Kenapa? Karena percaya. Bukan percaya pada keinginannya, tapi percaya pada kehendak. Dia percaya bahwa apapun keputusan Tuhan dalam kehidupannya, itu yang terbaik bagi dia. Percaya kau kenal itu. That's a problem. Saya pengen punya mobil. Saya bilang kepada istri beberapa minggu yang lalu, kayaknya kita sudah butuh mobil. Saya mau mobil. Kan ini pelayanan kayak gini kan butuh mobil ini, saudara ya. Masalahnya belum punya. Saya bilang sama istri, kayaknya sudah butuh mobil. Betul juga ya. Iya, tapi kita belum mampu gitu. Ya. Bilang ya udah kita doakan dulu. Tapi begini saudara, saya mau pengen punya mobil, tapi percaya kepada Tuhan itu bukan saya berkata begini, Tuhan, saya pasti punya mobil. Bukan itu iman yang sejati. Bukan itu iman yang sejati. Iman yang sejati itu adalah begini, Tuhan, jika Engkau mau, pada waktunya aku pasti memiliki mobil. Tetapi sekalipun sampai akhir aku tidak memiliki mobil, aku tetap percaya kepada Engkau. Itu iman yang sejati, saudara. Karena banyak orang kecewa sama Tuhan karena iman yang salah. Dia berkata, saya pasti punya mobil karena Tuhan itu baik. Saya belum tentu. Tidak semua orang di dunia ini dibuat jadi kaya loh. Tidak semua orang di dunia ini dibuat jadi kaya. Ada orang yang memang didesain Tuhan untuk hidup dalam keadaan yang menengah, sehingga dalam keadaan menengahnya itu dia tetap bergantung kepada Tuhan. Saudara, ini bukan tentang keinginan kita, tapi kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya tidak perlu khawatir. Itulah sebabnya saya tidak khawatir tidak punya mobil. Saya tidak khawatir tidak punya mobil. Saya pengen punya mobil, tapi saya tidak khawatir tidak punya mobil. Kenapa? Karena yang saya percayai bukan keinginanku. Yang saya percaya adalah kehendak Tuhan. Yang saya percaya bukan diriku, tapi yang aku percaya adalah pribadi Tuhan. Ini berbeda loh, saudara. Hati-hati di sini. Hati-hati. Yang terakhir, saudara, yang ke-41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya. Ada yang aneh di ayat ke-41. Apa yang aneh di ayat ke-41? Badai sudah hilang, sudah tenang. Angin taufan sudah tidak ada. Ombak sudah reda. Danau sudah tenang. Tapi ayat ke-41 mencatat mereka menjadi sangat takut. Ketakutan para murid meningkat. Aneh sekali. Seharusnya ketika danau sudah tenang, harusnya mereka ikut tenang juga. Tapi yang terjadi, mereka menjadi sangat takut. Ketakutan mereka meningkat. Mengapa ketakutan para murid meningkat, Bapak Ibu? Jawabannya adalah ini. Karena di depan mereka ada sesuatu yang lebih menakutkan melampaui ombak dan badai. Apa yang lebih menakutkan dibanding angin taufan dan badai, Bapak Ibu? Ini bukan tentang sesuatu, ini tentang seseorang. Namanya Yesus. Ternyata Yesus lebih menakutkan daripada badai. Pada waktu Yesus berkata, diam, tenanglah. Tiba-tiba ombak dan badai itu tenang, danau itu tenang. Para murid langsung menyadari, ini bukan manusia biasa. Ini pasti pencipta langit dan bumi. Orang ini kalau berkata hidup, pasti hidup. Orang ini kalau berkata mati, pasti mati. Menyadari hal itu, mereka sujud menyembah Yesus dan berkata, Engkau Tuhan kami. Mereka menjadi sangat takut kepada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pesan saya terakhir kepada saudara, jadi orang Kristen, jangan menjadi orang Kristen yang lebih takut masalah daripada takut sama Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Tuhan melampaui takut kita terhadap masalah. Boleh takut kepada masalah? Tidak boleh. Boleh takut kepada badai? Tidak boleh. Boleh takut kepada tantangan? Tidak boleh. Jangan takut kepada tantangan. Satu-satunya takut yang diizinkan di dalam Alkitab adalah takut pada Tuhan. Engkau harus gentar di hadapannya. Banyak orang Kristen yang sudah tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Mereka menganggap Tuhan itu seperti mainan, seperti dewa yang bisa kita atur-atur.
hormati Tuhan, maka dia akan mengasihi. Hormati dia, berikan dia penghormatan yang layak, Bapak Ibu dikasih. Banyak orang yang korupsi. Kenapa orang korupsi, Bapak Ibu? Orang korupsi karena orang itu lebih takut miskin daripada takut pada Tuhan. Makanya dia korupsi. Ya, banyak orang itu melakukan dosa. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, hampir semua dosa yang kita lakukan itu karena kita tidak takut pada Tuhan. Kita lebih takut masalah daripada takut pada Tuhan. Bapak Ibu, akhir dari ayat ini memberi kita pesan bahwa kita harus menjadi lebih takut pada Tuhan daripada takut kepada masalah. Saudara, apa tujuan semua kegiatan? Saudara membuat 3 kali ibadah di gereja ini, 5 kali sama hari Kamis sama hari Jumat. Apa tujuan? What's the point? What's the point? Apa tujuan semua pelayanan ini? Anda menjadi pemain musik, saya menjadi pengkhotbah, istri saya menjadi seorang worship leader, saudara hadir setiap hari Minggu di gereja. Apa tujuan semua ini? Kita melakukan semua ini. Tujuan semua kalau kita melakukan ini Bapak Ibu, tujuan akhir dari semua kegiatan rohani ini, tujuannya cuma satu, menghasilkan orang-orang yang semakin takut akan Tuhan. Kalau Anda terus melayani, tapi Anda tidak semakin takut akan Tuhan, ini semua sia-sia. Ini semua sia-sia. Lebih baik kita stop. Tapi kalau kegiatan rohani ini membuat Anda semakin takut akan Tuhan, saudara semakin takut akan firman-Nya, maka terus lakukan kegiatan ini. Itu artinya kegiatan rohani ini menghasilkan buah yang baik dalam hidup saudara. Dan ketika orang takut sama Tuhan, orang itu tidak takut terhadap masalah. Orang yang takut pada masalah itu karena nggak takut Tuhan, makanya takut masalah. Tapi orang yang takut Tuhan tidak akan takut masalah. Ya percaya katakan amin. Boleh berikan kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan depan-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara mujizat zaman now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama, ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati, karena Tuhan kaya menjadi miskin, agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus, sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siap menanti kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Demikianlah program acara Mujizat Zaman Now yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Kita percaya bahwa apa yang kita telah saksikan dan kita telah terima melalui hadiratnya dan firman yang ada di tengah-tengah kita sungguh-sungguh memperlengkapi, memberkati, dan benar-benar menjamah keberadaan kita semua. Sampai kita berjumpa kembali di acara Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita naikkan El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar
Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya Berlimpah El Shaddai, berkatnya, berkat Yes, melimpah, melimpah